menyampaikan tentang PMM. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita bisa berkumpul di sini secara online dan karena ini merupakan perdana buat kita semua ya untuk sosialisasi tentang PMM atau yang dikatakan platform Merdeka Mengajar. Bu Desi nggak bisa ditampilkan ini saya PPT saya Bu Desi. Sebentar nih. Oke, Bapak Ibu, yang ini ya, bukan yang punya saya, nggak apa-apa. Oke, bisa di ini ya. Oke, yang pertama pemanfaatan aplikasi PMM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, PMM ini adalah yang disediakan untuk diimplementasikan pada kurikulum Merdeka dan membantu kita juga para guru bisa mendapatkan referensi atau informasi banyaknya aplikasi-aplikasi yang membantu guru untuk dalam pembelajaran. Dan juga ini nggak bisa dibesarkan ini Bu Desi, bisa besarnya. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita mendapatkan banyak referensi dan informasi ya yang kita dapat dari aplikasi PMM ini. Langsung aja di dalam aplikasi PMM ini ada 3 aplikasi yang sangat penting buat kita, yaitu yang pertama pengembangan diri. Nah, di dalam pengembangan diri saya nggak bisa memperlihatkan gambarnya. Yuk, Pak Rio bantu saya sebentar, Pak Rio. Bu Desi yang ini simpan aja. Nih, mau yang ini. Nih, yang mau yang ini, buka yang ini, kumaha. Iya, aku di sana kripnya. Hah? Oh ya. Mau sebentar ya Bapak Ibu. Visualisasi. Nah, Bapak Ibu rajin membuka PMM ini ya, misalnya di hari Minggu, Sabtu dan Minggu atau hari libur, itu sangat banyak manfaatnya ya. Nah, pertama itu pengembangan diri. Pengembangan diri ini di dalamnya ada pelatihan mandiri. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini informasi tentang kurikulum sampai kita menghasilkan modul, sampai kita akan mendapatkan bagaimana sistem mengajar, bagaimana cara pembuatan media ajar, itu banyak. Nah, pertama untuk melakukan pelatihan mandiri ini nanti Ibu buka dulu pelatihan mandiri, nanti banyak topik yang akan keluar di sana. Contoh topik kurikulum Merdeka, yang kedua Merdeka Mengajar. Nah, di dalam mengajar itu, Merdeka Mengajar itu juga banyak informasi-informasi atau materi-materi yang akan Ibu dapatkan. Sudah bisa dibuka, Bu? Ambil umum aja deh kayaknya, karena misal iya saya setujunya umum, soalnya misalkan kayak modal manusia gitu. Guru-guru sekarang kan sudah ini ya, sudah banyak pelatihan, guru juga mengerti kurikulum dan metode pembelajaran. Terus tenaga pendidik juga pasti ini ya ikut pelatihan juga gitu, kayak gitu-gitunya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada 2 modul yang akan di Bandung aja kayaknya sih ya, biar umum gitu ya. Karena kan saya SMK, bapak ibu bapak SD gitu kan. Tapi secara umum kan sekarang mah guru-guru SD, SMA, SMP juga
semuanya udah pasti diharapkan sudah bisa ikut pelatihan ya PMM juga kan mau SD SMP SMA. Jadi kita analisisnya secara umum tapi di Bandung gitu yang kita lihat fenomenanya gimana. Ya, itu dia yang akan di dalam pelatihan mandiri. Nah, setiap dalam pelatihan mandiri itu setelah Bapak Ibu membuka-buka gitu, Kayaknya sih mungkin latihan Bandung gitu aja atau gimana ya? Nanti juga ikutkan ada postersnya. Nah, setelah selesai semua memahami itu dan melakukan poster, nanti akan ada aksi nyata. Nah, setelah ada aksi nyata itu, di samping kita bekerja atau di samping kita belajarnya, kita akan juga mendapatkan sertifikat yang Nah, yang kedua yaitu mengajar. Komunitas itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi, tapi saya secara garis besar. Komunitas itu adalah guru atau kita berkolaborasi baik di dalam maupun di luar, ya, maksudnya kolaborasi antara pendidikan di SMK ataupun dengan guru yang lain. Di dalam komunitas itu ada webinar itu ya kita Sambil buka kanva ya boleh. Seminar yang memberikan ilmu bagaimana membuat aksinya, bagaimana membuat media acara itu diberikan di sana. Nah, setelah itu kita juga akan dapat sertifikat sebagai penunjang untuk kita sebagai guru. Nah, yang kedua yaitu yang bisa dibesarkan. Yang ketiga yaitu mengajar. Nah, apa itu mengajar? Nah, di dalam belajar itu ada Bapak Ibu akan menemukan CP atau APP. Nah, dari sana kita akan belajar bagaimana. Ada di sana nanti misalnya CP untuk SMA, CP untuk SMK, untuk SD, SMP. Nah, setelah itu nanti dibuka untuk bertemu Pak jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun teknologi, TKJ. Nah, setelah itu nanti juga ada di sana aplikasi mengenai perangkat ajar. Nah, di dalam perangkat ajar itu banyak itu. Nah, jadi sebenarnya kita PMM ini kita harus rajin gitu ya, rajin melihat PMM sambil istirahat. Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu. Nah, di sana berikanlah contoh-contoh perangkat ajar yang baik dan bagus hasil dari teman-teman kita yang telah mengikuti PMM ini sebelumnya. Kedua, asesmen. Jadi asesmen bagaimana contoh asesmen saya ke Zoom jadi mau ke handap iya dong. Nah, yang ketiga yaitu inspirasi. Di dalam inspirasi ini kalau kita sering guru ada video-video inspirasi. Video-video inspirasi ini video berhujan sama pembelajaran bagaimana memberikan asesmen dan refleksi. sorry nya di mana weh ya mohon dong ya kontak yang telah mengerjakan apa yang kita lakukan di sekolah ini. Nah, selanjutnya yaitu ide praktek. Ide praktek itu adalah contoh-contoh membuat media ajar dan contoh-contoh bagaimana kita memberikan media-media ajar itu kepada siswa. Ini yang satu video. Nah, Bapak Ibu mungkin udah bisa melihat ya PMM di dalam PMM itu. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Ini internetnya lagi bagus nggak? Saya di sini kan banyak membuka terus. Itu ada misalnya bagaimana cara untuk belajar Pancasila atau misalnya penguatan di sini ada kurang internetnya kurang lancar. Ada di sana. Untuk YouTube juga ada ditampilkan bagaimana kita bekerja, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa itu ada di sini. Untuk Oke, saya kira cukup segitu aja untuk sosialisasi PMM-nya karena untuk lebih itu akan didasarkan kepada Bu Desi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Menti, Ya, Bu Mami. Uni bisa memaparkan mengenai aplikasi yang ada di dalam PMM atau platform data mengajar. Nah, tadi saya ambil satu kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bu Medi. Yang pertama bahwa di dalam PMM ini ada yang namanya adalah pelatihan. Itu sifatnya adalah pelatihan Bapak Ibu mempelajari video ataupun memahami video dari praktisi pendidikan. Kemudian itu ada kegiatan pemahaman dan ada refleksi yang harus diselesaikan. Ya, dan nanti di akhir kita membuat singkatan nanti upload dan tadi ke grup Bapak Ibu agar bisa dilihat dan dipakai oleh grup tersebut. Jadi itu bisa menjadikan sebuah serikat yang didapatkan dari hasil pelatihan. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan Saya kirim yang link untuk ngedit di Canva biar misalkan Bapak Ibu mau langsung ngasih pendapat gitu, bisa langsung diketikin di situ. Itu sangat tingkat dalam mendapatkan sertifikat dengan cara mengikuti kegiatan webinar. Namun ada yang harus join di Telegram, ada juga yang sudah langsung, ada yang di channel YouTube, ada juga yang akan Gmeet gitu. Nah, biasanya kalau di tingkatan webinar ini dilaksanakannya di malam hari, jarang yang dilaksanakan di siang. Kemudian juga adalah bagaimana kegiatan ini di dalamnya ada kegiatan itu bisa melihat video-video dari teman-teman guru yang sudah uploadnya ke channel YouTube untuk bisa kita berikan sebuah komen. Ini itu yang tadi disampaikan Ibu Menti materi kita akan pematrika yaitu Desi akan Ibu Desi menyampaikan materi. Enggak Desi. Baik, terima kasih. Sebentar ya, Ibu dan Bapak. Oke, Ibu dan Bapak bisa mendengar saya? Saya ngirim link itu buat Canva, jadi biar bisa kita langsung edit juga ya, Bu Mami. Baik, Ibu dan Bapak. Biar bisa kalau ada pendapat bisa langsung di Canva. Yang apa Ibu dan Bapak, suara saya mungkin berdengung ya karena berdampingan. Sebentar. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di PMM ini ada banyak sekali manfaat dari PMM ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meiji, di mana di sini Ibu dan Bapak untuk pengembangan diri ini ada pelatihan mandiri. biar bisa langsung Bisa dilihat Ibu dan Bapak, besar tidak? Oke, di sini Ibu dan Bapak
untuk meningkatkan kompetensi ibu dan bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri ini, di mana pelatihan mandiri ini banyak sekali topik yang bisa ibu dan bapak manfaatkan. Di sini ada terkait kurikulum merdeka, kemudian membuat rencana pembelajaran, kemudian asesmen, ketercapaian tujuan pembelajaran, proyek, kemudian profil pelajar Pancasila. Di sini lengkap ya ibu dan bapak untuk pengembangan kompetensi pembelajaran. Kemudian ibu dan bapak untuk seleksi kepala sekolah, ibu dan bapak ini bisa langsung di sini jika ibu dan bapak telah mengikuti guru penggerak ya. Nah, kalau ibu dan bapak telah mengikuti guru penggerak dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, ibu dan bapak tinggal disampaikan ke Dapodik untuk memasukkan sertifikatnya, maka di sini akan muncul seperti ini ya ibu dan bapak. Nanti ini tinggal menunggu panggilan untuk seleksi kepala sekolah. Kemudian di sini mungkin ibu dan bapak sebagai ASN, di sini ibu dan bapak diwajibkan untuk refleksi ya, karena saya bukan PNS jadi ini masih terkunci ya. Nah, kalau ibu dan bapak PNS ini bisa ibu dan bapak pergunakan untuk refleksi kompetensi ibu dan bapak. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja. Ini ibu dan bapak mungkin sama seperti saya masih terkunci karena kepala sekolahnya PLT ya. Nah, di sini ibu dan bapak Nah, di sini ibu dan bapak belum dapat melakukan ya pengisian untuk pelaksanaan kinerja karena ibu dan bapak di sini kepala sekolah masih PLT. Nah, di sini tanggal 16 kemarin seharusnya kepala sekolah bisa menge-approve ya untuk pelaksanaan kinerja kita. Kalau sudah di-approve sama kepala sekolah, kita bisa mengerjakan. Oke. Nah, kemudian untuk ibu dan bapak jika mau mengajar ini banyak sekali ya panduan ya di sini seperti CP, ATP. Di sini ibu dan bapak tinggal mencari aja, tinggal klik, kemudian di sini mata pelajarannya apa, ibu dan bapak tinggal pilih. Ini akan tampil ya. Misalkan seni lukis ya, misal. Nah, di sini kita bisa melihat CP ATP-nya ini kelas 12. Nah, ini ibu dan bapak bisa melihat ya kalau untuk sebagai panduan ibu dan bapak dalam membuat rancangan pembelajaran. Ini juga ada contoh ATP-nya, ibu dan bapak bisa download ya, dan bisa bapak dan ibu pergunakan sebagai bahan untuk pembuatan rencana pembelajaran. Atau ibu dan bapak masih ngawang-ngawang nih, misalkan rencana pembelajaran atau membuat rancangan pembelajaran yang Merdeka Mengajar itu bagaimana. Nah, ibu dan bapak bisa dilihat di sini. Nah, kalau bapak dan ibu butuh modul ajar, ibu dan bapak tinggal klik yang tadi, perangkat ajar. Tinggal bapak dan ibu pilih di sini. Misalkan fase berapa atau kelas berapa. Ini ada kelas 10, bapak tinggal pilih aja mau kelas 10 atau kelas 11, 12. Pastikan ininya SMK kita pilih sesuai dengan jenjang ibu dan bapak. Kemudian mata pelajarannya kita pilih sesuai dengan mata pelajaran yang ibu dan bapak pelajari. Nah, ibu dan bapak bisa tampilkan di sini. Di sini banyak modul yang bisa di ATM sama ibu dan bapak ya, di-download, diganti sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan ibu dan bapak ya. Ya, untuk matematika ya, ini banyak sekali ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak butuh bahan ajar,
di sini Ibu dan Bapak tinggal klik misalkan bahasa Inggris untuk kelas 10. Oke, di sini butuh video atau non video. Ibu tinggal klik kalau butuh video. Di sini sudah tampil ada video ya. Jadi Ibu dan Bapak bisa menggunakan video karya orang lain dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini kalau ada non video Ibu dan Bapak butuh, Ibu dan Bapak juga bisa download di sini ya. Sini kita download, misalkan kalau butuh ya Ibu dan Bapak. Nah, tinggal di ATM nanti Ibu dan Bapak misalkan butuhnya apa, misalkan untuk mengganti, Ibu dan Bapak tinggal dibuka ya. Belum full sepertinya. Oke, ini untuk bahan ajar. Kalau Ibu dan Bapak butuh untuk buku, juga Ibu dan Bapak tinggal klik di sini kelas berapa, mata pelajarannya apa, nanti akan muncul di sini, tinggal Ibu dan Bapak download saja. Oke, kemudian untuk modul project P5, ini Ibu dan Bapak tinggal cari materinya apa. Nah, ini juga tinggal Ibu dan Bapak sesuaikan materi yang dibutuhkan. Di sini banyak, tinggal download dan ATM ya. Oke. Nah, ini untuk asesmen juga, Ibu dan Bapak, barangkali Ibu dan Bapak ingin menggunakan asesmen yang ada di PMM seperti literasi dan numerasi. Di sini Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, tinggal cari asesmennya, apa yang dibutuhkan, misalkan SMK kelas 10, Ibu dan Bapak tinggal klik. Mata pelajarannya apa? Di sini misalkan bahasa Indonesia, kita pilih, cari asesmen. Oke, belum tampil, kita coba yang matematika ya, sebentar. Oke, coba yang bahasa Inggris ada tidak? Kita cari. Ini juga masih kosong. Coba. Ibu dan Bapak bisa cari ya yang sesuai, misalkan coba kita lihat. Oh, ini juga masih kosong. Ternyata asesmen masih kosong. Nah, kalau matematika ini bisa ya. Di sini pilih AKM kelas, ini misalkan ininya numerasi. Kalau mau literasi, kalau bahasa Indonesia ya, tinggal klik. Ibu dan Bapak ini bisa menggunakan asesmen ini dalam pembelajaran. Kalau misalkan mau online, Ibu dan Bapak tinggal pilih kelas. Nah, kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakan kelas di PMM, jika Ibu dan Bapak belum, maka Ibu dan Bapak bisa klik kelas. Ibu dan Bapak bikin kelas di sini ya. Gitu. Ini untuk asesmen. Kemudian jika Ibu dan Bapak ingin melihat video inspirasi dari rekan-rekan Ibu dan Bapak dari sekolah yang lain, ini banyak video inspirasi buat kita untuk memperbaiki pembelajaran Ibu dan Bapak di kelas ya. Nah, ini kalau bukti karya, ini karya-karya kita. Mungkin Ibu dan Bapak pernah dulu waktu IHT memasukkan karya Ibu dan Bapak di karya Ibu dan Bapak. Nah, ini juga Ibu dan Bapak bisa jadikan referensi untuk Ibu dan Bapak dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian ide praktik. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak bisa lihat banyak ide praktik karya-karya yang terpilih yang bisa dijadikan Ibu dan Bapak sebagai inspirasi untuk peningkatan kompetensi pembelajaran siswanya ya. Oke. Kemudian di sini Ibu dan Bapak juga
bisa melihat kurikulum Merdeka. Kalau Ibu dan Bapak belum paham terkait kurikulum Merdeka, Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri, atau Ibu dan Bapak bisa klik di tentang kurikulum Merdeka ini. Ya, ini Ibu dan Bapak kumpulan dokumen panduan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ibu dan Bapak bisa baca-baca di sini tentang kurikulum Merdeka. Baik Ibu dan Bapak, di sini terkait komunitas, untuk komunitas pembelajaran ini diharapkan aktif untuk meningkatkan kinerja Ibu dan Bapak terkait pembelajaran, karena kalau kita lihat kemarin di rapot pembelajaran kita kurang di kualitas pembelajaran ya, terkait metode-metode pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak untuk meningkatkan metode-metode pembelajaran Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan mandiri di sini ya, terkait rancangan pembelajaran. Nah, di sini ada rencana pembelajaran. Ibu dan Bapak ini bisa membuat atau mengikuti pelatihan perencanaan pembelajaran ya, untuk melihat bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baik. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa melihat referensi dari rekan-rekan yang lain di ide praktik ya, dengan video inspirasi, supaya Ibu dan Bapak terbuka wawasan bagaimana membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi muridnya. Kemudian Ibu dan Bapak di komunitas pembelajaran ini, Ibu dan Bapak itu diminta untuk aktif, karena di sini kita bisa berbagi praktik baik ya Ibu dan Bapak terkait praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu dan Bapak. Nah, ketika saya waktu itu ikut pelatihan Sendimat, di mana ada satu guru mempraktikkan praktik baiknya di kelas, kemudian ditonton oleh semua rekannya, kemudian rekannya memberikan feedbacknya untuk perbaikan ya. Ibu dan Bapak bisa nanti kita lakukan untuk yang praktek baik, di mana Ibu dan Bapak nanti bisa berbagi praktik baik ya, dari masing-masing Ibu dan Bapak. Mulai dari sekarang mungkin nanti kita akan membagi Ibu dan Bapak untuk berbagi praktik baik untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian Ibu dan Bapak, nah bagaimana kita membuat komunitas ya, komunitas pembelajaran di PMM. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin membuat komunitas pembelajaran di PMM, Ibu dan Bapak cukup klik komunitas, kemudian Ibu dan Bapak di sini buka panduan. Nah, dibuka panduan nanti Ibu dan Bapak, kebetulan kalau saya sudah sebentar ya. Nah, misalkan buka panduan, nanti kan ada nanti diarahkan seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi di komunitas pembelajaran itu maksimal yang menggerakkan hanya 3 orang ya Ibu dan Bapak, lebih dari situ tidak bisa. Nah, nanti kalau Ibu dan Bapak sudah diarahkan ke sini, Ibu dan Bapak cukup isi formulir ya. Ini isi formulir ini bisa terbuka jika Ibu dan Bapak sudah mengikuti pelatihan di PMM ya. Pelatihan PMM-nya terkait kurikulum. Nah, di sini. Nah, Ibu dan Bapak terkait kurikulum ya, mau kurikulum Merdeka ini atau kurikulumnya. Nah,
atau kurikulum yang ini, Ibu dan Bapak boleh pilih yang mana aja ya. Yang penting kurikulum. Nanti ini bisa keluar si yang Bu bisa diketikin nggak Bu biar nanti di copy ke isi formulirnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal isi formulirnya, komunitas belajar apa gitu ya. Misalkan ini ya. masukin sama saya. Oke, saya sudah tidak bisa lagi menggerakkan ya Ibu dan Bapak karena saya sudah menggerakkan komunitas yang satu. Jadi Ibu dan Bapak nanti diisi formulirnya. Di sini ada visi misi yang harus diisi, kemudian tujuan sasarannya apa. Nanti kalau sudah dilanjutkan, misalkan MGMP matematika ya, Tinggal diedit di modal matematika. Oke, tidak mau ya Ibu dan Bapak karena saya sudah menjadi komunitas ya di sini. Jadi saya tidak bisa mengelola komunitas yang lain ya. Oke, nah nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak sudah mengisi, nanti Ibu dan Bapak akan memiliki komunitas seperti ini. Nah, untuk webinar, link webinar seperti ini, Ibu dan Bapak itu akan keluar jika Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan rancangan pembelajaran yang RPP ya. Nah, ini perencanaan pembelajaran. Yang ini sampai aksi nyata. Kalau sampai aksi nyata ini sudah, maka Ibu dan Bapak nanti akan memiliki link webinar yang bisa Ibu dan Bapak pergunakan untuk pelatihan atau webinar ya. Nah, jadi seperti ini Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak misalkan sudah memiliki, Ibu dan Bapak tinggal di sini buat webinar ya. Nanti judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian harinya apa. Nah, biasanya link webinar ini sudah ditentukan oleh PMM ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari yang sudah diberikan di PMM ya. Seperti ini tuh, udah ininya dicoret ya Ibu dan Bapak tuh, yang bisa jam-jam ini. Begitu. Ini untuk webinar ya, untuk mengembangkan komunitas pembelajaran. Nah, diharapkan komunitas ini bisa meningkatkan pembelajaran siswa, yaitu dengan berbagi praktik baik dan bagaimana perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh Ibu dan Bapak guru terkait pembelajaran untuk perbaikan rapot Ibu dan Bapak dan juga pengelolaan kinerja ya. Karena nanti pengelolaan kinerja yang akan dinilai adalah praktik kerja dan praktik kerja dengan apa ya? Satu lagi ya, saya lupa lagi. Nah, ada yang bisa bantu saya Ibu dan Bapak? Praktik kerja dengan apa ya? Satu lagi, Bu Herianti mungkin? Halo Ibu dan Bapak. Jadi nanti akan masuk ke penilaian Ibu dan Bapak nanti untuk TPP ya. Itu adalah praktek kerja Ibu dan Bapak dengan penilaian ada 2. Sebentar, saya lupa lagi.
Nah, Ibu dan Bapak, di samping Ibu dan Bapak nanti memperbaiki ya pembelajaran Ibu dan Bapak melalui praktek-praktek baik Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak nanti mengupload kinerja Ibu dan Bapak di sini. Selain di TRK ya, yang itu TRK itu adalah milik provinsi. Kalau PMM ini milik nasional ya, Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak nanti platform ini akan terintegrasi dengan TRK atau SKP yang penilaian kinerja Ibu dan Bapak ya. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin itu untuk pengenalan PMM. Jadi kita memaksimalkan PMM ini untuk peningkatan kinerja Ibu dan Bapak. Nah, terkait Ibu dan Bapak ingin meningkatkan ya kompetensi Ibu dan Bapak di PMM itu banyak, dan sertifikatnya sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak dalam meningkatkan kompetensi Ibu dan Bapak, di mana sertifikatnya itu langsung ditandatangani oleh Dirjen GTK ya. Dan ini jika Ibu dan Bapak akan mengikuti guru penggerak, ini sangat bermanfaat untuk nanti jika Ibu dan Bapak masuk seleksi ya, nanti akan ditanya apa saja yang sudah Ibu dan Bapak lakukan atau untuk peningkatan kompetensi pembelajaran Ibu dan Bapak. Nah, ini Ibu dan Bapak sangat sekali bermanfaat, karena kemarin Ibu dan Bapak ada kabar gembira kalau guru penggerak ini bisa lebih dari 50 tahun ya. Jadi kan kalau kemarin itu dibatasi 50 tahun, sekarang bisa lebih dari 50 tahun. Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak untuk nanti sebagai bekal Ibu dan Bapak untuk meningkatkan, misalkan mau ke struktural ya, seperti tadi kepala sekolah, seleksi kepala sekolah atau pengawas. Begitu. Baik, Ibu dan Bapak, ada yang mau ditanyakan mungkin? Terima kasih Ibu Desi sudah memaparkan cara pelaksanaan aplikasi PMM ini. Bapak Ibu, nanti yang akan diberikan sebagai penilaian kinerja bagi baik itu yang PNS Pak Hasan belum bisa masuk. Oh, nah, pakai belajar ID gitu. Belum di admit. Oh, udah di admin? Oh, udah. Udah. bisa Bapak Ibu sekali mendapatkan pelajaran sesuaikan dengan pelajaran yang Bapak Ibu mampu untuk memudahkan anak-anak ini mengejar prestasi para guru Kalau di SMK mah kalau di SMK misalkan industri yang kerjasama kadang masih ada CSA buat kegiatan sekolah, tapi harus ngajuin proposal, terus BOPT. itu sesi untuk tugas dari masyarakat itu bisa langsung diaktifkan. Oke. Nanya naon? Pada
oleh PMM aja tuh bisa dari prediksi naiknya tapi ini 24 jam gitu, 30 jam. Saya sedikit Bu Desi mungkin bisa bahas tadi yang disampaikan pertanyaan oleh Mas Emma. Apa tadi? Sebentar. Tidak terdengar Pak Rio. Jadi mohon maaf Bu Emma bisa diulang. Putus-putus suaranya Bu Em. Untuk webinar ini memang harus yang hanya dilakukan oleh PM saja atau kita bisa mengikuti webinar dari yang diselenggarakan disertai PM. Itu bisa berlaku untuk nanti kita masukkan. Oke, terima kasih. Jadi webinar manapun ya Ibu, tadi di komunitas, saya ulangi. Bisa dimengerti Bu Desi? Bisa. Jadi Bu Emma tadi bilang apakah hanya komunitas ini yang bisa diikuti atau bisa komunitas manapun yang ada di PMM gitu Bu Emma? Di luar. Oh, di luar. Selain PMM. Komunitas PMM Oke. bisa kita gunakan Baik. Oh, di luar ya, di luar PMM ya. Begitu. Banyak Oke. Bu Desi yang di grup itu kan yang sekarang terkait dengan kegiatan webinar Iya. melihat sertifikat ini bisa berlaku di PMM tidak Bu Desi Emma atau memang hanya di PMM saja yang Iya. masuk ke aplikasi sertifikat. Iya. Boleh di mana saja ya Bu ya. Tapi itu tidak menjadikan penilaian untuk pengelolaan kinerja. Ya, itu hanya sebagai pertimbangan saja. Jadi yang nanti masuk ke penilaian kinerja itu hanya perilaku kerja dengan praktek kerja. Ya. Jadi praktek kerja Ibu, praktik baik Ibu yang Ibu sampaikan nanti di komunitas kita, karena intinya kita ingin meningkatkan ya kompetensi pembelajaran atau peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi praktik yang lebih dipentingkan untuk penilaian TPP Ibu dan Bapak gitu ya. Kalau untuk seminar dan sebagainya, pelatihan ini hanya jadi pertimbangan saja. Ibu dan Bapak bisa dibuka di PMM. Itu di situ diterangkan ya bagaimana Ibu dan Bapak harus melakukan apa saja ya yang menjadi penilaian di pengelolaan kinerja. Begitu Bu. Kalau misalkan Ibu sertifikatnya di luar, nanti Ibu mungkin upload ke PMM-nya tidak bisa langsung terekap oleh PMM. Tapi kalau Ibu dan Bapak mengikuti pelatihan seperti di praktek mandiri, praktek mandiri ya betul ya, pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri itu kalau misalkan sertifikatnya keluar, itu Ibu dan Bapak tidak usah upload ke PMM karena itu sudah terekam. Tapi kalau misalkan pelatihannya Ibu mengikutinya di luar PMM, maka Ibu dan Bapak harus upload di pengelolaan kinerjanya. Begitu Bu dan Bapak. Ibu Emma ya. Maaf. Jelas Ibu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Desi dan Bu Emma. Tadi tidak salah Pak Ari yang ditanya. Silakan Pak Ari. Soalnya orang dekat. Mungkin bagi yang lain yang mau bertanya. Oke Pak Said dipersilakan. Saya izin nambahin di model lingkungan. Kalau di SMK itu ada pembelajaran di luar sekolah, jadi kita itu kadang mengadakan pembelajarannya mungkin di sekitar sekolah.
di lingkungan memiliki gitu ya. sertifikat yang qualified. Dapur pemateri ya tadi alangkah baiknya dari kita. Kalau Kita sanggar untuk itu masuknya budaya ya. Jadi kalau mau keluar ya silahkan saja sekolah misalnya yang berkompeten untuk menerangkan sesuatu hal silahkan saja. Kami hanya sebagai pendengar saja, pendenging saja. Yang terpenting bukan targetnya ya syukur-syukur kemampuan kita lebih meningkat, kredibilitas kita meningkat, otoritas kita meningkat. Yang penting mah ya nama gewelan jelas ya. Target sertifikat tercapai saja dulu. Jangan kemana-mana. Kalau modal agamanya apa? Itu kan jadi masalah. Karena sudah di luar, jadinya terpakai. Itu saja mungkin masukannya. Mario, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya adalah kita mencoba untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua, bukan berarti mungkin Edi ataupun Bu Desi lebih pintar di saat ini, namun mencoba untuk mencari solusi agar nanti di PNM karena sertifikat ini secara legal kan memang bisa mengatur untuk pemenuhan satu semester ini di awal gitu ya. Jadi nanti ketika ada kegiatan lari ibu tersedia di sumber ataupun menawarkan diri itu di berkaitan dengan mungkin berbagi informasi. Dengan jadi ustadz jadinya gimana Pak Cik? Ini suka jadi penceramah di sekolah. Guru koran ataupun ibu yang lain yang sudah kegiatan di luar berprestasi yang berhubungan dengan pembelajaran bisa nanti jadi narasumber. Itu mungkin tidak tahu saja itu kiranya. Baik, berikutnya dari Ibu Ina yang sudah tangan atau dosen, silakan Ibu Ina. Ibu Ina. Mungkin yang lain dulu. Silakan. Jadi yang mau diskusi atau bertanya ke Ibu Desi. Ya, baik, mungkin intinya ya Pak ya. Jika Ibu dan Bapak ingin mengembangkan kompetensi, tidak usah jauh-jauh gitu ya. Ibu dan Bapak hanya cukup buka PMM ya. Pelatihan mandirinya itu dilaksanakan. Memang di sini ada aksi nyata yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Nah, ini sebagai sarana untuk peningkatan kualitas ya mengajar Ibu dan Bapak gitu ya. Nah, di sini kan Ibu dan Bapak misalkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada materi-materi yang bisa Ibu dan Bapak baca, karena literasi itu sangat penting ya supaya kita tidak bodoh ya, mohon maaf ya, tidak tertinggal ya informasi gitu. Jadi Ibu dan Bapak tinggal baca di sini. Terus apa yang menjadi pemahaman Ibu dan Bapak? Kalau saya pikir ini cukup gampang sekali Ibu dan Bapak. Ini saya berikan triknya Ibu dan Bapak supaya Ibu dan Bapak cepat ya dalam pengerjaan. Tapi Ibu dan Bapak jangan tidak membaca juga ya. Kalau Ibu dan Bapak tidak membaca, maka Ibu dan Bapak akan tidak bisa mengerjakan refleksinya ya. Jadi Ibu dan Bapak di sini misalkan, ini udah ya, sebentar. Saya cari yang belum. Nah, ini juga, oke, ini juga udah, sebentar.
Nah, Ibu dan Bapak di sini di pelatihan mandiri ini banyak sekali manfaat Ibu dan Bapak, materi-materi yang bisa kita aplikasikan di pembelajaran. Ya, ini untuk bimbingan konseling. Misalkan Ibu dan Bapak mau fasilitator pembelajaran. Nah, di sini kan ada refleksi awal pendidikan. Nah, di sini ada pembelajaran kontekstual. Di sini Ibu dan Bapak tinggal nonton videonya gitu ya. Kalau misalkan ini emang panjang Ibu dan Bapak, tapi Ibu dan Bapak dari sini bisa mengetahui banyak sekali manfaat dari materi-materi yang platform Merdeka berikan ya. Ini sarana pemerintah yang bisa Ibu dan Bapak manfaatkan, baik sekali untuk peningkatan kualitas. Nah, jika Ibu dan Bapak ingin cepat, tinggal tarik aja ke belakang. Terus ini ya, dia nanti hijau. Sebentar azan dulu ya Ibu dan Bapak. Musminah mau nanya? Tadi kan musminahnya nggak ada. Tadi suara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya Ibu dan Bapak. Ini yang sudah terisi, coba saya cari yang belum terisi supaya Ibu dan Bapak lebih paham sebentar. Nah, misalkan ini ya Ibu dan Bapak mau mengikuti misalkan pelatihan numerasi, misalkan Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih banyak terkait numerasi ya. Nah, Ibu dan Bapak tinggal klik di sini pengaturan penguatan numerasi dan kurikulum. Ibu dan Bapak hanya menonton video ini. Nanti Ibu dan Bapak akan memahami bagaimana numerasi dalam kurikulum Merdeka ya. Kalau misalkan Ibu dan Bapak pengen cepat, tinggal ditarik aja. Ibu dan Bapak tinggal nah, ini sudah hijau, centang hijau ya Ibu dan Bapak, tinggal lihat pelatihannya.
Nah, di sini numerasi adalah kemampuan individu. Nah, kalau misalkan ibu dan bapak karena tadi tidak menonton, ibu dan bapak tinggal copy ya. Kemudian ibu dan bapak cari ya. Sebentar saya masuk ke tab ya, sebentar lagi di sini. Ibu dan bapak tinggal tambah tabnya di tab ya. Ibu dan bapak tinggal searching di internet karena ini ibu dan bapak bisa cepat ya. Di sini tuh ada jawabannya. Misalkan kita tinggal cari jawaban numerasi modul 1 ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah numerasi adalah kemampuan. Oke. Numerasi adalah kemampuan. Kita cari numerasi adalah kemampuan. Numerasi adalah kemampuan. Nah, di sini jawabannya adalah salah ya. Kita tinggal masuk ke PMM. Nah, kita jawab di sini. Salah ya, tadi salah. Salah sih. Nah, kalau misalkan salah bisa kembali. Nah, tadi kan benar jawabannya ya. Ibu dan bapak tinggal klik ini lanjut gitu. Nah, untuk refleksi ini menurut ibu dan bapak, nah kita tinggal ngisi. Menurut saya keterampilan numerasi itu penting dikembangkan di sekolah dan madrasah karena kualitas penilaian numerasi peserta didik sangat bermanfaat untuk misalkan keterampilan siswa misal ya. Nah, ini kan sudah terisi. Lanjut lagi, ibu dan bapak tinggal tidak mau nonton video ini, ibu dan bapak tinggal tarik ya. Bunga hijau, tinggal ini klik tuh. Oke. Sebentar kita tarik. Nah, udah hijau ya ibu dan bapak, tinggal latihan pemahaman lagi. Nah, ibu dan bapak ini tinggal cari di tab jawabannya. Ini trik cepat ya ibu dan bapak, supaya ibu dan bapak nanti dapat menyelesaikan hanya berapa menit ya. Tapi ilmunya belum dapat. Jadi kalau ibu dan bapak ini ilmunya dapat, ibu dan bapak harus menonton ya tadi videonya. Karena di video itu dijelaskan bagaimana numerasi itu penting ya. Tuh, ini tinggal di copy, ibu dan bapak tinggal masuk ke tab yang baru. Ini ibu dan bapak tinggal masuk ke sini ya. Tinggal kunci jawabannya cari atau kunci tes ya barusan. Nah, ini jawabannya strategi numerasi
numerasi lintas kurikulum ya Ibu dan Bapak. Nah, kita masuk ke ini tadi numerasi lintas kurikulum ya. Oke, kita jawab, lanjut. Nah, ini strategi Ibu dan Bapak untuk menyelesaikan tadi latihan pemahaman, karena kalau misalkan dia merah, dia balik lagi ya. Terus begitu ya Ibu dan Bapak, ini isi lagi gitu. Nah, di sini kalau misalkan Ibu dan Bapak sudah mengisi semua, ya, nanti ada latihannya, kerjakan post test. Kalau post testnya sudah selesai, nanti ada aksi nyata, begitu ya Ibu dan Bapak. Nah, aksi nyatanya nanti Ibu dan Bapak tinggal milih mau aksi nyata yang mana gitu. Nah, di sini misalkan mau memilih yang mana aksi nyatanya, sebentar. Ini sudah, oke, aksi nyatanya juga udah kepilih. Klik mulai melengkapinya. Di sini Ibu dan Bapak biasanya ada harus memilih mau yang mana. Saya kayaknya sudah memilih. Nah, di sini ada pilihan aksi nyata yang mau Ibu dan Bapak lakukan. Misalkan apa? Melakukan asesmen format alternatif, melakukan asesmen awal pembelajaran, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid kepala sekolah ya. Ini kalau untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru ini ya pilihannya. Nah, Ibu dan Bapak tinggal memilih mau yang mana. Nah, misalkan memilih melakukan asesmen format alternatif guru gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak nanti di sini harus mengumpulkan apa saja ya. Unggah apa saja, di sini ada mulai melengkapi ini. Aksi nyata sudah dilakukan, dokumentasi aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF, laporan umpan balik. Jadi di sini diminta umpan balik dari siswa, kemudian dokumentasi ya, kemudian aksi nyatanya berupa apa. Di sini dimintanya praktik Anda adalah memilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya dan paling memungkinkan untuk menggunakan asesmen alternatif. Buat rencana, kemudian lakukan asesmen, minta umpan balik. Jadi kita membuat asesmen. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa lihat contohnya juga ada ya. Nah, apa yang harus dilengkapi seperti apa? Di sini Ibu dan Bapak tinggal mencontoh di sini, nanti tinggal upload ya. Gitu, intinya Ibu dan Bapak harus meningkatkan kompetensi Ibu dan Bapak di pelatihan mandiri ini, karena di sini banyak sekali manfaatnya. Misalkan bikin rencana pembelajaran bagaimana yang baik untuk siswa supaya siswa motivasinya meningkat. Nah, di sini ada ya Ibu dan Bapak tinggal mengikuti pelatihannya saja. Begitu. Baik. Mangga Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau bertanya, Pak Rio? Ya, Bu Desi, kan ada yang itu mau masuk sebelum ini dulu bisa masuk. Oke. Sudah di-admit sama saya, Pak. Asal belum bisa apa yang lainnya. Silakan Ibu kalau ada. Ada yang bertanya, kamu pulang. Ya tadi kan, ya sopan. Sopan ada yang mau tanya, kamu pulang. Ada yang lain Bapak Ibu, maka yang mau bertanya terkait dengan kegiatan ini atau aplikasi PNM. Oke, Ibu dan Bapak, nanti minggu depan kita satu guru untuk
Untuk supervisi ya, kita bareng-bareng lihat rekaman guru itu dan kita berikan feedback ya. Untuk praktik baik minggu depan. Baik, Ustaz Arif mau bertanya. Tadi sudah respon. Gimana Pak? Penting nama eta mah abdi matane lah. Sertifikat. Sertifikat mah eta mah. Nah, pentingnya apa tadi kan mah. Penting saja. Penting nama aya aksina, orang. Dan tadi itu kata Bunda Sri apa? Trik-triknya aja ya. Trik-triknya supaya wacana cepat, mengerjakan tugas cepat, gitu lah. Itu aja trik-trik yang harus dilakukan. Makanya jika namanya Pak kudu ngomong, berapa panggil, dakil mah ngobrol dia ada satu. Itu bagaimana dari film Samsat itu ya? Oh, kena Samsat gitu. Jadi sesat gitu, dan jadi sesat gitu, dan jadi salah gitu. Karena ya malah ngomong lah, karena ya malah brainstorming gitu ya. Ngobrol kan dia mudah-mudahan atau main luar juga. Kayak nawan-nawan gitu, dan kita nawan terus gitu. Tadi dia apa nih apa mau karena acara nawan gerak kumaha segala tadi kita mah di rumah riung dulu lah. Siap, banyak. Oke, sampai nanti. Ya, siap. Lapanya, Paryo. Jadi Bapak orang dipandu engke bade pertemuan mingguan payun salaresna orang teh harus berbagi praktik baik ya Ibu dan Bapak. Jadi bagaimana praktek pembelajaran kita bisa meningkat dan bisa berkualitas dari supervisi Ibu dan Bapak. Jadi satu orang di video, nanti Ibu dan Bapak lihat cara bagaimana mengajarnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak kasih feedback. Apa baiknya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditingkatkannya sebagai bahan nanti untuk perbaikan ke depan pembelajaran kepada siswa. Begitu. Jadi untuk minggu depan apakah mau dibagi Uni? Baik, Bu Desi, saya tanggapi yang menurut Mas Arif itu ini mesti bagus sekali. Nah, di sini kita melakukan bertahap dalam setiap pelatihan. Yang kemarin sudah ada beberapa yang telah melaksanakan pelatihan yang pertama yaitu TK. Nah, sebagai sudah selesai dengan proses evaluasi. Nah, untuk minggu depan sebaiknya kita melakukan
Baik. Untuk minggu depan webinar lagi untuk Oke, Uni tadi mengatakan untuk webinar nanti minggu depan ya. Halo? Direncanakan kembali atau bagaimana? Ibu dan Bapak kita diskusi di sini untuk pembelajaran yang akan datang mungkin ya nih ya. Jadi supaya komunitas kita jalan. Jadi kita diskusi misalkan terkait kendala siswanya, misalkan ada yang siswa yang tidak aktif atau bagaimana cara mengajar supaya mengaktifkan siswa. Nah, ini bisa kita berbagi praktik baik ya, bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, tapi saya ingin semuanya aktif gitu, Uni, karena pasti semuanya punya trik-trik ya, punya praktik baik yang yang bisa menjadi inspirasi untuk kita sebagai guru gitu ya. Jadi supaya kualitas pembelajaran kita semakin baik dan mengangkat rapot mutu kita ya, jadi semakin baik begitu nih. Kemarin dibuat semua sore kan, akhirnya sore dulu. Guru balik ke mana? Udah jadi jemput cina. Nanti jempat. Kurikulum. Ya kamu. Dan saya mengawasi. Buat dia ini boleh. Apa nih? Mohon maaf di sini tidak terdengar. Ibu Widi boleh. Kita Widi, kita langsung tembak. Boleh itu. Apa tadi? Oh, lagi ngomong. Oke, nanti kan di pengelolaan kinerja ya, Ibu dan Bapak, nanti ada yang harus kita upload ya, terkait kinerja kita, seperti perbaikan pembelajaran, kemudian observasi dalam pembelajaran. Nah, Ibu dan Bapak, sekaranglah kita merencanakan, karena di bulan Maret kita harus ya terlaksana gitu ya, apa yang menjadi rencana kinerja kita dalam pengelolaan kinerja begitu. Jadi mungkin sekarang dirancang pembelajarannya dirancang rencana bagaimana mengajar pembelajaran yang baik ke siswa. Kita membuat rencana pembelajaran. Nah, sebagai panduan Ibu dan Bapak juga bisa membuka PMM-nya ya, diklat mandirinya untuk bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baik gitu ya. Di situ ada. Nah, kita nanti praktekkan. Nah, sambil diobservasi, sebaiknya sih kalau saran saya mending seperti ini kan, di Zoom ya, diperlihatkan. Jadi nanti ada feedback dari Ibu dan Bapak untuk perbaikan ke depan gitu. Jadi kita buat lagi perbaikan tindak lanjutnya bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas supaya siswa aktif, siswa bermakna bagi siswa dan menyenangkan begitu. Oke, sebelum di akhir Ibu dan Bapak, saya minta Ibu dan Bapak mengisi.
itu 2 JP loh. Jangan nangis gitu 2 JP. Oh, kurang. Kurang. direkam. Direkam. Diskusi. Untung eta kesesuaian itu maksudnya. Bu Des, Ya. aku teh mau nanya tadi tapi wah beweng kayak ketemu langsung sama Bu Desi. Ya. Kan penggunaan PMM ini teh harus aktif tiap hari atau apa gitu pengisiannya gimana gitu. Kalau itu Terus? mah tidak tentu sih Bu. Tapi kalau mau 15 menit gitu setiap hari itu bagus. Oh gitu, dibuka gitu tiap hari. Dibuka tapi sambil ada yang dibuka apa gitu. Iya maksudnya teh kan dibuka lah, dibuka kita Ya, kok maksudnya dilihat-lihat kan, dilihat-lihat. Terus kegiatannya harus diisi tiap hari atau enggak, atau cuma lihat misal nih kayak tadi mau nyari modul ajar ini misalkan teh hari itu gitunya. Non yang 15 menit eta baca udah we cukup gitu atau harus mengerjakan sesuatu yang harus diupload. Gini, kalau di pengelolaan kan ada ya, cuma kita kan belum kebuka karena kepala sekolahnya belum nge-add. Oh, Harusnya udah kasih tahu Pak itu, saya udah ngasih tahu ini Bang Edwin, Kak itu udah daftar tanggal 16 boleh di ya aku pas buka oge naon gitunya Anda gitu. Nah, nah itu tuh di-add sama Bapak Kepala Sekolah. Nanti kita bisa masukin misalkan kegiatan kita di PMM kayak seperti ini misalkan. Bicara motor kayaknya dikirim. Ya, benar. Lupa tadi mau SS. Tadi video. Udahan ya? Udah. Berarti kirimin we nya. Gak bisa absen masa. Fotonya Bisa. Budes? Ya. Foto itu nanti kirimin. Ya, siap. Nanti ada direkam. Ini jadi keluar kan udah? Tutup. Kurang. Video udah salah di bawah. Video udah salah. Coba sumbang simpang dulu. Itu nanti diupload Bu, kayak misalkan mengikuti diklat PMM misalkan. Nah, kalau diklat PMM sampai aksi nyata tidak usah upload karena itu kan nanti verifikasi lama bisa berbulan-bulan. Jadi tidak usah. Aksi nyata. Iya. Kalau yang penting sudah Ibu nyampe aksi nyata berarti emang sudah melaksanakan gitu. Itu sudah termasuk gitu. Ya, nanti kan model cek pasarip tadi pengen ketemu langsung, jadi begitu buka layar PMM apa dulu nih yang harus dikerjakan gitu kan, kayak yang pasarip gitu kan. Ya. Jadi lamun udah bisa ngerjakan apa itu dikunci anu pengelolaan kinerjana. Hari Ibu refleksinya udah di kesian PNS dah. P3K mencan. Tanya kok abi nanyakeun ka Ari. Pak Ari gini nih, teuing da eueuh perintahna ti KCD nyangeus atuh cicing deui gitu. Ya soalnya kan yang semester semester ge eueuh perintahna nyangeus cicing. Untuk non TPP-nya untuk yang semester sekarang mah masih menggunakan PRK yang kemarin. Tapi di semester depan yang ini yang dipakai yang Semester. Iya, semester Juli sampai Desember. Tapi kan pengemasukan kita kemarin aktivitasnya sampai Juni. Yang kemarin iya, sampai Januari Juni. sampai Juni. Jadi kan? Juli nanti sampai Desember. Ini yang dinilai dari sini, dari PSN menurut permen Bapak lah gitu. Habis hafal. Pertama urusan heula dinas ka dinas lah. Urang mah tinggal mengikuti we. Mana disuruh TRK lah TRK we. Jadi inti nama ya semua tentang kurikulum, terus mau peningkatan juga ada di PMM. Inti nama buka PMM gitu. Nah, ya itu yang kurang paham di kita teh itu. Terus kalau buka PMM teh kewajiban atau gimana gitu kan? Mengikuti diklat itu, ya, diklat mandiri. Terus misalkan kita nih untuk mencari modul ajar, kan itu bisa di ATM ya.
adaptasi Ya, jadi sekarang mah nggak sulit kayak dulu modelan ningali di nu mana, modelnya link nu mana, dengan modul ajar mau di ATM teh misalkan. Ayo nama teh saya buka we PMM gitu kan. Tinggal ganti misalkan tinggal. Itu tuh ada semua Mako atau? Ada yang tidak ada. Tak eta masalah yang tidak ada. Tapi kalau TKJ ada IPAS. Ada ya ada. Sekarang kemarin kan nggak ada, makanya udah males lagi buka gitu. TKJ juga ada, saya udah buka. Cuma yang kelas 3 belum ada, kelas 2, kelas 1, kelas 2 ada. Cuman kan masalahnya IPAS itu ya memang sih ATM gitu ya. IPAS mah kan cuma kelas 10. Iya, kelas 10. Cuman misalkan tadi ATM tadi kan orang oke pasti memilahnya boleh untuk project teh apa yang kita pilih karena belum tentu yang ada di sana bisa diterapkan di sini. Bisa diterapkan di sini kan karena sesuai dengan kemampuan lah istilahnya sekolah itu sendiri. Terus kemampuan misal karena IPAS itu gabungan guru fisika, guru kimia yang bisa jadi awalnya teh saya mah fisika, saya mah pokoknya rek projectnya nu berhubungan sama fisika. Tapi kan belum tentu sama yang kimia. Kimia berarti kan pasti beda-beda gitu ya. Meskipun pengennya diperlakukan sama gitu kan. Ya bolehnya orang teh kadang ya kumanya. Tapi kalau aku sama Bulina karena memang selalu diskusi, boleh ya bisa diterapkan pada kamari apa itu pendeteksi gempa. Itu kan fisika, lebih ke fisika gitu. Cek Bulina eta kumaha kieu gampang alatnya gini-gini. Oh iya, diterapkan lah gitu nya sama Bulina. Tapi kan yang lain gitu. Kita udah share gini, tapi beda pendapat, nah ini terserah. Nah, makanya perlunya MGMP. Nah, diskusinya di sini di Amerika baca. Tombol di dia di no grup oke. Amerika baca Bu. Jadi nanti mau mengerjakan apa ini, bagaimana misalkan searching di internet apanya gitu ya di PMM. Nah itu kan bisa disampaikan ya. Sebenarnya nanti kan kita teh kalau ini ya diurang wae gitunya kadang-kadang si saranana tidak memenuhi kayak Infocus, tidak semuanya bisa pakai Infocus gitu ya. Nah itu bagaimana caranya trik, nah itu kan praktik baik bisa kita nanti bagikan misalkan. Jadi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tadi gitu. Dan si anak-anak teh tidak semuanya tidak punya kuota, ada yang punya bisa berbagi kuota misalkan gitu. Ya bikin power eta tentang US kita juga kan harus disampaikan ya besok untuk yang ingat untuk US bahwa anak besok harus untuk kelas 12 terutamanya untuk tingkat akhir memang harus menyiapkan kuota untuk ujian kan gitunya itu kan disampaikan besok. Nah ini di misalkan kan namun misalkan tidak memungkinkan webinar jadi siswa nantinya mengarahkan ini gitu. Salah mana langsung wali kelas soalnya saya beli ya oke ya masih ada untuk kebutuhan kuota kayak gitu kemudian siswa nanya disediain sekolah aku enak aja bayaran gitu yang enaknya aja sejarah di mana gue. Oh iya, udah salah di sini? Iya. Kok HP? Masalahnya termasuk Abi. Rada menolak teh nah beri weuh ya bapak gawean kudu muka eta oge gitu. Ibu tadi lamun misalkan eta kewe siling YouTube-na di eta mau diulang mun hayang cepat kita mengadakan mengikuti pelatihan kitu we siga Abi tadi seret gitu. Eta searching di internet jawabanana. Klik gitu. Terus si jawaban eta oge kayak di Abi kamari dari tanggal 15 sampai 18 kan ada webinar etanya tentang modul ajar sama modul project. Lupa, selalu lupa setengah 8. Ingat setengah 10. Astagfirullahaladzim. Karena mereka ngasih link YouTube, ya enggak lah dengerinnya di YouTube aja gitu. Terus ngasih juga presensi kan, masih bisa dibuka.
Udah dengerin baru we presensi. Di awal ya ditanya reviewnya ya, hasil webinarnya apa, sekumaha dangukeun deui, oh tentang eta ya udahlah. Apa nggak jawab kan? Presensi kedua enggak ada. Pertanyaan teh naonnya, mau donasi atau mau gratis tapi harus nge-share. Bukan harus nge-share, harus ikut beberapa naon teh channelnya gitunya, aya nama channel naon. Kayak aku teh ikutin. Gratis kan, dari gratis. Ikutin channel. Di-upload udah subscribe kan gitu. Hari ketiga nanya deh donasi. Lamun henteu berarti cuman fasilitas yang yang dikasih cuma ini sama ini. Hiji deui lengkap. Enggak usah donasi seikhlasnya. Abitnya donasi yang rugi ibu. Aya tuh di nanti ibu mau ini ikutan aja webinar yang di JTK ada di situ. Ibu ikut itu aja. Makanya itu mah udah kagoknya sekali udah. Sampai pertanyaan keempat, tapi tanpa kewajiban orang teh ngadawukeun gitu sebenarnya teh. Mun lupa ibu eta. Halo. Ayo jam 4.20. Halo. Ya. Apa? Ya sebentar, itu kan jam 4 kagok absen 5 menit lagi. Ya ini tuh 5 menit lagi juga absen udah. Ya. Link kehadiran memang ada. Ada? Aku belum ngisi. Ya. Tabu. Halo Bu Desi, aku belum ngabsen, lupa, keburu pulang. Minta linknya ya. Makasih ya. Terima kasih.
contoh sekolah mungkin guru-gurunya atau misalkan siswanya di lomba atau apa gitu. Itu juga ada pikiran ternyata kan kolaborasi ini dan misalkan tempatnya bisa di mana gitu. Itu juga ada pikiran tapi ya cuma next time aja. Itu mungkin pelajaran yang saya dapat hari ini dan akhirnya bisa menjadikan pembelajaran buat saya bahwa aset dan atau modal dasar itu banyak kerjanya dan itu semua merupakan modal atau potensi kita untuk menjadikan siswa kita atau gurunya juga atau sekolah tersebut menjadi lebih maju dan mohon maaf atas kekurangannya mungkin saya tangkap kekurangan Ya, reunion ya, itu kita berbicara dengan teman ya, berani bagian tahu situasi, sama-sama ngerti situasi apapun juga itu menambah meluaskan ya jangkauan pikiran kita ya. Tadi yang bisa jadi suatu jadi aset juga karena kita berpikiran berbeda dan itu jadi bahan diskusi. Harapannya mudah-mudahan besok diskusi bisa dilakukan lebih luas lagi dan teman-teman bisa kebermanfaatan yang jauh lebih besar lagi. Jadi matur dulu teman-teman atas sesi berbaginya sore hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Walaupun ini masih di sekolah masing-masing ya, menunjukkan semangat dari teman-teman. Sebelum saya meminta hadirat untuk menutup dengan doa, ya, kita foto dulu dan setelah itu kita dengarkan, kita lanjutkan doa bersama-sama. Teman-teman, Budian masih ada bersama kami? Oke, ya. 1, 2, 3, senyum yang ceria, ya. Matur nuwun teman-teman, mangga Budina. Buhin. Saya minta Yang itu pasti ayah tuh teh. Tahu kan dulu. Apa tuh? Saya harap pasti. Apa tuh? Revisian itu apa namanya?
teh kriteria kelulusan dan kenaikan kelas kan Ada di kos, jadi Bu. mau untuk itu kan Udah ada di kos kan? ada Ini loh, tadi oh sama ya udah di apa namanya di kurikulum di grup udah nyampe belum? Oh, ya sudah mau dimasukkan sama eta tapi mau bisa mah pisahin eta mah disetel. Pak Bambang mah telat No. Pak Bambang telat atosan Yang kirim revisian geningan Bu. abdi ngantosan jam genep 20 jam 4.20 Di mana? Tadi Hah? Di grup kurikulum enggak ada. nggak ada. Aku ada kirim. Revisi ya? Kirim lagi. Enggak ada sih. Mana enggak ada? Nggak ada ya? Makanya di HPPC juga nggak ada soalnya. Pas tadi kan isinya. Iya, kenaikan ini. Ada revisinya. Enggak ada. Itu yang pertama berarti. Ini yang pertama. Enggak ada yang revisi. Oh, kirim lagi. Tapi duluannya Ya Bu. jemput. Ya. jadi Yana Bu ada Bu Feb Iya. ada alhamdulillah atos berartinya Yang ada P5-nya kan? Heeh. Coba buka Bu. Coba buka Bu. Yang itu bukan. ya. Ya, kita kenaikan. Tapi masih ada pramukaan. Ini kan yang 2013 berarti ganti ya. Yang kelas itunya ya. Formulir kehadiran. Program pembelajaran dalam 2 semester, nilai pendidikan kepramukaan, iya. Ada masih. Tapi nanti kata Bu Wida nanti aja kalau misalnya memang dari kesiswaannya nggak ada berarti dihapus gitu. Ya berarti udahnya yang itu. Iya. Benar yang itu kan Bu? Iya, kenaikan aja ya. kan? Yang kelulusan nanti kan? Kelulusan sama nanti. Iya. Ayo pulang cenah. Aku mah nanti 10 menit deui ya digancang atuh. Ayo. Ini matiin dulu komputernya atuh.
Ini buat kurmet dia. Ini buat kulo merdeka. Iya. Ya bukan Bu. Ada P5-nya biasanya oke lah. Kalau ada P5 biasanya kan merdeka kan ya? Ini ada P5-nya? Ada. Oh iya. Sabar, Gusti. Enggak. Ayo. Yuk. Fungsi iya badannya bantal kan tidurnya terus tidur bangun aja.
Padan. Ini ngambilin fokus. Iya, nya Bu Ibah. Bu Ibah ya. Nya, kos suami teh. Di Jumat. Kapan akan kos ya? Saya sasaka aja cek mereka sore tadi nobe jam sabaraha? Jam 9:30 meureun. Ya, sami-sami Padan. Tekunan naon eta? Aman? Nu tadi? Eta scanner kumpul sih kan. Nu kengeng. Sudah dikeringkeun atau napi? Buka data sih aku belum bisa tadi dibuka. Tete nu paling mana nu pas Aidin sareng anu sok Aidin paling dia sanes? Sanes di payung. Oh, anu di payung nu pada ane sok nu di dinya. Oh. Iya Tuh ya oge. Ieu nu Bu Wida tah tadi di tinggal aya nu lepas si gentengnya. Oh. Saya oge tigana mah eta Bu Wida. Tadi